datang sedaya. Rahayu. Lanjutaken cantenan sing kula minani. Ya, niki kematian. Masalah kematian ya. Iki kan posisi wonten teng pertapan Indragila. Mangke kita masalah niki kan, masalah kematian mulai menginjak 3 hari. Nah, 3 hari kok hampir sama dengan 3 bulannya orang hamil plus 7 bulannya orang hamil. Nah, kalau di keyakinan kita masalah tentang kenapa kok harus digreskan, karena pada saat satu diambil maka yang satu akan dilahirkan. Itu sudah kodrat, istilahnya kan seperti itu. Jadi kalau mengetahui kemana kita setelah meninggal, hubungannya opo sampai kelahiran. Di kelahiran situ kenapa kok antara 3 hari, pada saat 3 hari mengandung. Tunggal bab kurbanan nuju 3 dinane wong kang mati. Uga nganggo sega waduk den wadahi pangaron. Sega wuduk den wadahi pengaron anyar. Iwake ingkung ayam sungkeme. Naturi pirsa dumateng para sedherek sedaya. Dini sedherek aturaken sembah sungkem ing ngarsa padanipun panjenenganipun Gusti Ulun Hyang Bathara Wisnu. Sadaya klepatan nyuwun si pangapunten. Panyuwunanipun miwah para kulawarga ingkang supados badan sukmanipun. Titik-titik mugi pikantuk si pangapunten saking panjenenganipun Gusti Ulun Hyang Bathara Wisnu. Nomor kalih. Dene ingkang sekul miwah ulamipun pisang ganten miwah toya arum lumetri teng badan sukmanipun. Titik saha memetri dumateng raos 3 prakawis. Inggih punika swarga Giriluka, swarga Indraluka, swarga Janaluka. Kaping 3. Dene bubur petak abrit jene cemeng saha bubur abrit katumpangan bubur petak. Mementri dumateng sadherekipun sekawang gangsal pancer sampun ngantos ngrubeda utawi ngrencana dumateng badan sukmanipun. Nah, terus hubungannya apa dengan 3 bulannya orang hamil si cabang bayi yang masih berada di dalam kandungan pada saat itu kan masih berbenturan. Jadi proses dari 3 bulannya orang hamil itu kalau digreskan kan gaduh. Kita mengetahui tentang kehamilannya, positif dan tidaknya. Itu berapa bulan? 3 bulan toh. Nah, di 3 bulan tersebut, pada saat proses masih belum ada nyawa. Di situ kan masih berupa sebuah daging, gitu, sebuah janin, yang dimana sel telur sampai sel sperma bertemu menjadi sebuah gumpalan daging, kan masih belum apa-apa. Nah, ini gantung. Ini nanti melihat dari tingkah laku bapak ibunya di situ. Antara dia dijadikan atau tidak dijadikan itu kan juga tergantung sama orang tuanya, gitu. Si bapak ibunya si cabang bayi, gitu. Jadi kan masih istilah di situ dia masih posisi antara nih Giriluka, Janaluka, Indraluka. Kenapa kok di Indraluka?
karena masih berupa gumpalan, belum menjadikan sebuah, masih istilahnya kan masih komo, antara komo jadi sama komo nggak jadi. Jadi komo wurung, komo jadi ambil komo wurung. Soalnya erat kalau dikaitkan dengan kenapa kok, makanya saling berkaitan, saling kayak seperti rantai makanan, saling bersambung, koyo simbiosis mutualisme lah istilahnya orang-orang, kalau orang pelajar sekarang. Dari kemana penentuan orang setelah meninggal itu kemana saja dan arahnya gimana itu tergantung dari orang tuanya, dari segi kelahiran, dari segi pertemuan ketika ada pengantin dipertemukannya ibu bapaknya. Makanya dulu kan orang Jawa itu masih ngitung bobot bibit bobot. Ini bukan masalah oh ini orang ini bukan, sebenarnya itu penentuan nantinya setelah dia meninggal gitu. Kalau orang baik ketemu dengan orang baik, maka anaknya dididik dengan baik, maka nanti berkelakuan baik, dan dia kalau sudah meninggal maka dia akan ke tempat yang baik juga. Kalau sudah ke tempat yang baik, maka si yang ditinggal akan mendoakan juga karena mengenang jasa-jasa yang baik tersebut. Makanya ada hubungannya kan di Soano di 3 bulan mesti ono gembira si bapak ibu, ya toh, gembira melihat oh istri saya hamil, wes seneng bunga iku sing opo di selamati itu kan ada juga di situ kelahiran. Kita memang harus sesuai dengan itu gitu, nggak ngawur gitu loh. Kok hubungannya apa antara kematian 3 hari dengan kelahiran 3 bulan? Kok ada hubungannya? Itu sama saja dengan ketika kita berpuasa itu sebelum bulan Suro. Ini ono megengan, ono apa aja itu, gitu, sampai puasa selama 30 hari, manggasri, gitu, kupat lepet, petang bulu papat. Itu juga saling berkaitan juga. Itu juga penonton itu yang dinamakan pakurbanan. Nanti diarani mana yang disebut adiononya pakurbanan Kang Sudi, yaitu pada masa ketika kita melakukan megengan, puasa, atau puso sampai manggasri atau suro sampai kupat lepet petang puluh papat. Di mana letaknya? 3 bulan 3 hari, yaitu pada saat megengan. Di megengan kemarin kan kita juga membahas tuh ono malam selawe gitu. Itu berapa bulan? Yaitu 3 bulan. Ini gunung enek pisan. Ini magengan adalah ketika acara daup. Ini namanya magengan. Pertemuan antara bapak lan iyo. Terhitung mulai itu juga ada hubungannya. Wong meteng ing sanjerone telung sasi kudu mawa den kurbani. Sego tumpeng iwak endok pitik sak pantese. Nah, makanya kan endok itu kan komo. Berarti kan belum tentu jadi atau tidaknya. Itu masuk telur masuk komo, ya toh. Lanjangan utawa kulupan ya kuno nganggo iwak loh. Nanging ora kena nganggo iwak belahan. Kinangan sapepeke gedang kembang dan ingkung banyu kang resik. Bubur putih, bubur abang, kuning ireng lang bubur abang katumbangan bubur putih. Nanging bab gedang kudu gedang pulut. Sama enggak ketika 3 hari? Ono enggak di kono ono jenang warna limone? Bubur warna 5-nya ada enggak?
Ada toh? Berarti kan memetri. Jadi si jabang bayi yang berada di perut umur 3 bulan sudah dimetri, tapi sama-sama tidak memakai pepesan katul, jenang katul, karena masih diemong oleh bapak ibunya. Dan ketika sudah meninggal di 3 harinya kan juga tidak ada pepesan katul, jenang katulnya. Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena si momongnya juga tidak ada, kaki among nini among tidak disertakan di situ. Lah ujupe ngaturi sembah sungkem dumateng panjenenganipun leluhuripun jaler miwah estri ingkang sampun sumereh dumateng jaman gelanggengan yang sudah meninggal di 3 hari. Ketika kan juga sama, yang meninggal bagi yang hidup dikurbani, dimintakan pangapuro. Nah ini padanipun panjenenganipun Gusti Yang Bathara Wisnu. Terus yaiku nang ini ben iso oleh kasuwargan Giri Luka, Indra Luka, Jana Luka. Iya. Sarana dipun pepetri dipun wilujengi sekul tumpeng sapirantosipun supadosa pikantuk pangestunipun para luripun jabang bayi pinaringono rahayu sarinten satripun saha saterusipun. Kalau di sana, kalau di kematian 3 hari dimintakan maaf, kalau di si jabang bayi di dalam perut usia 3 bulan minta restu. Kalau sudah dimaafkan ya mesti direstui. Di situ. Makanya kan bubur werni gangsal memetri derek sekawan gangsal pancer. Loh. Masih berupa daging tapi sudah di pepetri. Iya toh? Jadi memetri sedulur jaripun sekawan gangsal pancer. Sudah mempunyai di situ di dalam kandungan itu sudah ada kawahnya. Sudah ada jalmo ari-arinya. Wis ono getene ya toh? Ya wis ono udele. Kenapa? Karena daging usia di dalam kandungan 3 bulan itu ada seperti selembar seperti benang yang menyambung kepada si ibu. Iya toh, pusernya kan nyambung toh sama si ibunya. Lah. Dene pisang pulut jabang bayi mugi saged to pinaringan lulut nanging nganggo montor. Ya. Ben lulut. Ben manut. Nah, manute ya gumantung saka wong tuane. Manut ora nang ngene panjenengane. Mulakno kan umum kalau orang mulai mau melahirkan ya toh, kalau ngandut istilahnya orang Jawa kan ngomong ngandut. Kalau wong Jawa jadi kan meteng lah ya. Bobot bapak ibu kak pareng ini, kak pareng ngono, kak pareng ini, kak pareng ngono. Sebenarnya aturan itu juga berlaku penentuan karena di saat jabang bayi nanti sudah melahirkan, kalau kita memakai aturan dengan tata cara Jawa atau memakai aturan leluhur, tata cara leluhur, maka anak tersebut akan digantuk sabda rahayu kali sing sambikala wis digandeng para leluhur. Ini tadi kan sudah di kurbani toh minum para leluhur, you know.
Itulah hubungannya antara 3 bulan dengan 3 harinya, mencetak anak menjadi anak yang baik, kaluhurannya karena apa diganti, digadingi, dijangkuni, diayomi para leluhur-leluhuripun sing sampun masuk datang alam kelanggengan di situ. Maka dia nanti kalau sudah meninggal karena sudah berkelakuan baik, berbuat baik dan sebagainya, maka dia akan ke swarga. Oh, berarti kira-kira siapa yang menentukan ketika setelah mati kemana kita setelah mati arai, setelah kita meninggal, yaitu ke diri kita sendiri gitu. Lek anakmu gak tepak, kira-kira sampai itu dikorbani apa ora? Ya ora diselamatkan enggak? Ya enggak, karena adat dan tata cara ini hanya orang-orang Jawa saja yang memakai tata cara seperti ini. Sudah ditata, ditoto. Anak nanti jadi orang yang luhur budi pekertinya, dia akan mengerti. Kalau dia sudah mengerti, maka dia kalau orang tuanya, kakeknya, neneknya sudah meninggal, maka tinggal ya apa sih carane nyempurnakno wong tuaku utawa sapa sing mari meninggal mang. Ya anake mau sing kudu kaluhuran, karena wis diajari tentang kaluhuran sama orang tuanya dulu toh, sudah dibekali. Salah satunya adalah ya tergantung ke orang tua juga untuk menentukan arah tersebut kemana setelah meninggal. Tapi kalau memang orangnya sudah baik dan melakukan baik, ya mungkin itu ya menjadi urusan panjenengan pun langsung gitu. Meskipun gak didoano nang anak, gak dikorban nang anak, lek panjenengan melihat memakai tata cara dan segalanya sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan keyakinannya dijalankan dengan baik dan benar, maka panjenengan sendiri yang menentukan kemana arahnya setelah meninggal. Tapi ini istilahnya kan ya apa sih lek dihubungno ambek istilah ilmu pengetahuan atau sains wong Jawa, kok sedetail itu sampai mengetahui tentang mengetahui arah dari kemana. Malahan kalau di Bekat Gito kita hanya melihat bulan kemana dia meninggal, dia melihat langit, oh arahnya begini, bulannya seperti ini, posisinya di sini, sudah ketahuan. Ya nanti kalau dilahirkan kembali, maka kemana dia akan lari. Ya nggak dibahas sekarang juga, ya. Karena kan bahas masalah menjawab pertanyaan ini dari Mas Rahmat kemarin yang tertunda. Apa hubungannya lek digresno antaranya 3 dino ambek 3 bulan? Apa hubungannya? Ya itulah jawabannya. Mayoritas lain itu kan seperti ada penebusan dosa atau gimana, itu dengan caranya gimana? Nah, kalau di kita ya kalau di keyakinan kita di agama Wisnu, istilahnya nyempurnakno orang yang sudah meninggal. Ya apa cara nyempurna, yaitu pangleburan dosa. Di pangleburan montor pangleburan dosa itu sudah disebutkan semua. Jadi kita memintakan maaf. Nah ini pada niku panjang Wisnu ulun yang Badar Wisnu, gitu. Siapa saja. Kalau hidup itu bagaimana, kalau sudah meninggal bagaimana, kan sudah ada tata caranya. Di kita ada, mungkin di seluruh, sebenarnya di seluruh keyakinan apapun pasti ada. Pangleburan dosa pun dibagi menjadi 2. Ada yang winadi, ada yang tidak.
salah satu contoh panggung dosa gitu. Ono pujo suruh sapon saka wetan, siapa saja yang lebur. Ono pujo geni, siapa yang paling dilekno pujo ini ya, siapa saja, orang tua, mertua, terus saudara, terus Awak iki ambek kita yang paling terakhir. Itulah luhurnya ajaran Jawa. Sebentar lagi sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi. Sudah malam ini ya, malam. Karena di kelapatan juga punten. Ayo.